Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Nurul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai percobaan melakukan jarimah. Yang materi ini ditujukan kepada tugas mata kuliah saya, yaitu tugas mata kuliah fikih jinayah. Oke, langsung saja untuk teori tentang jarimah atau percobaan melakukan jarimah, percobaan untuk melakukan sebuah tindak kejahatan. Tidak kita dapati di kalangan fuqaha, bahkan istilah percobaan dengan pengertian teknik yuridis juga tidak dikenal oleh mereka. Apa yang dibicarakan oleh mereka ialah pemisahan antara jarimah yang telah selesai dengan jarimah yang belum selesai. Hal ini tidak berarti bahwa tidak membicarakan isi teori tentang percobaan melakukan jarimah. Sebagaimana yang akan terlihat, tidak adanya perhatian secara khusus terhadap jarimah percobaan disebabkan oleh karena kedua hal. Yang pertama, percobaan melakukan jarimah tidak dikenakan hukum, had atau kisos, melainkan melakukan melalui hukuman takzir. Bagaimanapun juga macamnya jarimah itu, para fuqaha lebih banyak memberikan perhatian kepada jarimah-jarimah hudud dan kisos, diyat, karena unsur-unsur dan syarat-syarat tetap tanpa mengalami perubahan, dan hukuman juga sudah ditentukan jumlahnya dengan tidak boleh dikurangi atau dilebihkan. Akan tetapi jarimah-jarimah takzir dengan mengecualikan jarimah-jarimah takzir seperti memaki-maki atau menista orang atau mengkhianati titipan, maka sebagaimana besarnya diserahkan kepada penguasa negara atau ulul amri untuk menentukan macam jarimah-jarimah itu. Lalu untuk menetapkan hukuman-hukuman jarimah tersebut, baik yang dilarang dengan langsung oleh syarak atau yang dilarang oleh penguasa negara tersebut, diserahkan pula kepada mereka agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sesudah itu, hakim bisa diberi wewenang luas dalam menjatuhkan hukuman, di mana ia bisa bergerak atas batas tertinggi dengan batas terendah. Kebanyakan jarimah takzir bisa mengalami perubahan antara dihukum atau tidak dihukum dari masa ke masa, dari tempat ke tempat lain, dan unsur-unsurnya juga dapat berganti-ganti sesuai dengan pergantian pandangan penguasa-penguasa oleh negara. Oleh karena itu, di kalangan para fuqaha tidak ada perhatian khusus terhadap jarimah-jarimah takzir, dan kelanjutannya ialah tidak adanya pembicaraan secara tersendiri terhadap percobaan melakukan jarimah, karena percobaan ini termasuk jarimah takzir. Yang kedua, dengan adanya aturan-aturan takzir yang mencakup dari syarak tentang hukuman jarimah takzir, maka aturan-aturan khusus untuk percobaan tidak perlu diadakan, sebab hukuman takzir dijatuhkan atas setiap perbuatan maksiat atau kesalahan yang dikenakan hukuman had atau kafarat. Percobaan tidak dikenakan kepada mereka, namun apa yang dengan mengambil istilah lain yaitu jarimah tidak selesai. Pendirian syarak tentang percobaan melakukan jarimah lebih mencakup pada hukum-hukum positif, sebab menurut syarak, setiap perbuatan yang tidak selesai disebut maksiat yang dijatuhi hukuman, dan dalam hal ini tidak ada pengecualiannya. Siapa yang mengangkat tongkat untuk dipukulkan kepada orang lain, maka ia dianggap memperbuat maksiat dan dijatuhi hukuman takzir. Menurut hukum positif, tidak semua percobaan melakukan jarimah dihukum. Menurut KUHP Indonesia, percobaan melakukan pelanggaran tidak dapat dihitung sesuai dengan pendirian dengan syarat, maka pada peristiwa penganiayaan dengan maksud untuk membunuh, apabila penganiayaan ini berakibat kematian, maka perbuatan tersebut termasuk dalam pembunuhan yang disengaja. Kalau korban dapat sembuh, maka perbuatan tersebut hanya dapat dihukum sesuai dengan penganiayaan saja dengan hukuman yang khusus. Namun apabila membunuh korbannya kemudian tidak mengenai sasaran, maka perbuatan itu disebut maksiat, hukumnya adalah takzir. Kalau kasus korupsinya Setia Novanto itu, saya rasa itu disengaja ya, karena memang sudah niat untuk mengkorupsi negara, dan juga memang sudah melakukannya. Jadi hukuman yang pas
untuk pelaku korupsi ini, karena pelaku ini korupsi ini bisa dilakukan oleh hal-hal kecil, apalagi di Indonesia ini di kalangan para pejabat sudah menjadi budaya yang tidak baik tentunya. Dan bagaimana caranya supaya para pelaku ini diberi efek jera sesuai dengan fikih jinayah atau hukum yang berlaku di Indonesia, agar benih-benih korupsi di Indonesia ini sudah tidak ada lagi. Lalu kemudian untuk pembunuhan atau percobaan melakukan pembunuhan Syekh Ali Jaber ini, tentunya ini sudah direncanakan dengan baik dan benar, sudah direncanakan dengan matang-matang, karena pelaku sendiri ini sudah menggunakan benda tajam sesuai yang dijelaskan oleh presentator atau Boiza pada tugas videonya. Ini sudah melakukannya, sudah menusuknya. Jadi saya rasa juga pantas dihukum, diberi hukuman takzir. Oke, mungkin seperti itu pemaparan dari saya, video singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.